Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang pernah menimpa manusia. Fitnah ini tidak hanya terjadi ketika ia muncul secara fisik, tetapi sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Hari ini, kita akan membongkar rahasia Dajjal yang hanya diketahui oleh Imam Mahdi dan para pengikutnya. Sebuah rahasia yang memisahkan orang beriman dari mereka yang tertipu. Siapakah orang beriman itu? Bukanlah orang yang sekadar beragama A atau B atau C. Di zaman Nabi Muhammad, orang beriman adalah mereka yang mengikuti beliau dan para pengikut beliau yang membacakan ayat-ayat Allah. Beliau menjadi saksi atas keimanan mereka yang mau mendengar dan taat. Begitu juga di akhir zaman, orang yang benar-benar beriman adalah pengikut Imam Mahdi yang mendengar dan mentaati ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Imam Mahdi dan pengikutnya adalah saksi Allah apakah manusia beriman atau mereka kafir dan menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Rasulullah bersabda, setiap orang beriman akan dapat membaca tulisan kafara di antara kedua mata Dajjal, baik ia bisa membacanya maupun tidak. Riwayat Muslim, tulisan kafara berarti kafir. Kafir terhadap ayat-ayat Allah. Tidak semua orang bisa melihat tanda ini, hanya orang beriman yang mengikuti Imam Mahdi yang akan mampu mengenalinya. Mereka tidak akan tertipu. Meskipun Dajjal menampilkan keajaiban luar biasa, menurunkan hujan, menghidupkan yang mati, menampakkan surga dan neraka palsu. Karena di mata mereka kening Dajjal itu jelas-jelas bertuliskan kafir. Sejak zaman para nabi, Dajjal selalu datang dengan strategi yang sama, memutus manusia dari pembawa ayat-ayat Allah. Setiap kali seorang rasul wafat, kaum yang tertipu akan berkata, tidak ada lagi rasul sesudahnya. Padahal semua nabi dan rasul justru mengabarkan bahwa setelah mereka, Allah akan terus mengutus rasul-rasul berikutnya. Di dalam Taurat, Ulangan pasal 18 ayat 18-19, Allah berfirman kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan perkataanku yang diucapkan nabi itu atas namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Perhatikan, Allah berkata akan membangkitkan nabi lagi, bukan berkata ini nabi terakhir. Musa memberi kabar, nabi akan terus datang membawa firman Allah. Di dalam Injil, Yohanes pasal 16 ayat 13, Nabi Isa alaihissalam berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Isa memberi kabar bahwa setelah beliau akan datang utusan Allah, pembawa kebenaran yang akan memberitakan perkara-perkara akhir zaman. Di dalam Al-Quran di surah Asy-Syaff ayat 6, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Isa alaihissalam tidak pernah berkata, sesudahku tidak ada rasul lagi. Beliau justru menegaskan, akan ada rasul setelahnya, dan beliau memberi kabar gembira tentang kedatangannya. Tetapi Dajjal selalu memakai strategi yang sama. Ketika seorang rasul wafat, ia membisikkan di telinga manusia, sudah tidak ada lagi rasul sesudahnya. Begitulah yang terjadi kepada umat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, bahkan kepada umat Muhammad. Dajjal menjadikan petunjuk itu hanya cerita masa lalu. Ia mengubahnya menjadi kisah sejarah yang dibaca tanpa penghayatan, supaya tidak ada lagi orang yang mau mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh pembawa risalah zaman ini. Sahabat akhir zaman, kalau di dunia bisnis,
kita mengenal istilah due diligence, proses memeriksa kelayakan investasi sebelum menaruh modal besar. Dalam pasar akhirat, due diligence ini adalah mendengar ayat-ayat Allah dan menilai apakah jalannya sesuai dengan petunjuknya atau jebakan Dajjal. Masalahnya, banyak orang masuk investasi keyakinan tanpa membaca prospektus, alias tanpa meneliti siapa pembawa ayat di zamannya. Akibatnya, mereka membeli produk rohani berlabel agama yang ternyata tidak memiliki aset fundamental di hadapan Allah. Risiko terbesar akhir zaman Rasulullah sudah memperingatkan. Akan datang suatu zaman, pada pagi hari seseorang beriman, tetapi pada sore hari ia kafir, atau sore hari beriman, tetapi pagi hari ia kafir, ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Ini adalah volatilitas iman yang ekstrim. Faktor pemicunya, gagal melakukan verifikasi ayat. Mereka lebih percaya pada sentimen pasar dan opini mayoritas daripada data asli dari pembawa ayat Allah di masanya. Peran Imam Mahdi, risk manager. Imam Mahdi diutus bukan membawa produk baru, tapi menghidupkan kembali aset paling berharga, ayat-ayat Al-Quran. Ia membacakan ayat demi ayat, menyucikan hati umat, dan mengajarkan strategi bertahan dari krisis iman global yang dipicu Dajjal. Beliau adalah auditor akhir zaman, menguji setiap klaim iman, memisahkan siapa yang benar-benar memegang aset Allah dan siapa yang memegang token keyakinan tanpa nilai intrinsik. Prinsip utama mitigasi risiko orang beriman sejati diukur bukan dari label agamanya, tapi dari kepatuhan real-time terhadap ayat Allah saat dibacakan. Ketika ayat datang, ia dengar, ia taati, tanpa menunda, tanpa mencari pembenaran dari pasar opini. Hanya dengan itu, hati mereka dibersihkan dan mereka akan mampu membaca indikator kafir di kening Dajjal, meskipun dunia sedang euforia oleh keajaiban palsunya. Kesimpulan call to action, sahabat akhir zaman, Dajjal adalah market manipulator yang ulung. Ia akan mengalihkan perhatian Anda dari pembawa ayat di zaman ini dan membuat Anda fokus pada kisah masa lalu, supaya keputusan Anda tidak relevan dengan ujian saat ini. Maka, jika ayat Allah dibacakan kepadamu, lakukan aksi instan, dengar dengan penuh perhatian, analisis dengan hati yang jernih, taat seketika, tanpa menunda, karena di hadapan Allah, yang menjadi penentu bukan label agamamu, tetapi apakah kamu patuh pada ayat yang dibacakan di masamu. Dan itulah satu-satunya strategi untuk keluar dari krisis iman global dan lolos dari jeratan bubble keyakinan palsu milik Dajjal.